Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Novitasari dari kelas 12 MIPA. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian dari IPTEK sendiri adalah IPTEK merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Dengan kata lain, perkembangan IPTEK akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Adapun manfaat IPTEK yaitu 1. Mempermudah seseorang dalam mendapatkan berbagai hal. 2. Membantu suatu penyelesaian permasalahan manusia. 3. Kehidupan menjadi lebih maju. 4. Mempermudah dan mengoptimalkan bisnis. Yang kelima atau yang terakhir adalah komunikasi menjadi lebih mudah. Ciri-ciri IPTEK adalah sebagai berikut. 1. Empiris. 2. Radikal. 3. Sistematis. 4. Objektif. 5. Analisis. 6. Verifikatif. 7. Logis. 8. Bersifat ilmiah. Dan 9. Kritis. Dampak IPTEK ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif, yang dimana keduanya mencangkup 1. Aspek politik, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek sosial budaya, dan yang terakhir aspek hukum pertahanan dan keamanan. Dampak positif. A. Dampak positif dalam aspek politik adalah 1. Meningkatkan demokrasi. 2. Ramah lingkungan. 3. Cepat dan aman. 4. Mempermudah politik internasional. Dan yang terakhir adalah mempermudah hubungan diplomatik. B. Dampak positif dalam aspek ekonomi adalah 1. Inovasi produk dan layanan. 2. Peningkatan produktivitas. 3. Penciptaan lapangan kerja baru. 4. Perluasan pasar. 5. Peningkatan efisiensi logistik. 6. Mendorong ekonomi digital. 7. Pengembangan industri baru. 8. Penelitian dan pengembangan. 4. Peningkatan kualitas hidup. Dan terakhir, pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya adalah C. Dampak positif dalam aspek sosial budaya adalah 1. Komunikasi melalui konferensi video. 2. Dapat belajar bahasa asing secara daring dengan gratis. 3. Adopsi gaya busana yang semakin variatif. Dan yang terakhir, akses sumber ilmu pendidikan lewat media massa daring. Dan yang terakhir adalah D. Dampak positif dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positifnya yaitu 1. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin banyaknya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah menguatkannya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dampak negatif. Dampak negatif dalam aspek politik adalah 1. Mempengaruhi pikiran masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila. 2. Terganggunya stabilitas politik nasional. 3. Terjadinya tindakan-tindakan anarki. Dan yang terakhir adalah gerakan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya adalah dampak negatif dalam aspek ekonomi. 1. Dapat meningkatkan budaya konsumtif, di mana masyarakat membeli atau menggunakan sesuatu secara berlebihan. 2. Dapat menciptakan kesenjangan sosial. 3. Perkembangan teknologi dapat menggantikan manusia dengan mesin atau robot yang dapat menyebabkan pengangguran. 4. Perkembangan teknologi memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar.
5. Dengan meningkatnya akses ke pasar global, produk lokal seringkali sulit bersaing dengan brand luar. 6. Atau terakhir, teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi barang ilegal melalui internet atau penipuan perdagangan online. Biasa juga dengan disebut kejahatan ekonomi. Selanjutnya, dampak negatif dalam aspek sosial budaya. 1. Dapat menyebabkan perubahan nilai dan budaya, sehingga nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kearifan lokal, dan budaya adat terancam. 2. Mempercepat globalisasi budaya, sehingga budaya asing masuk dan mengubah budaya lokal. 3. Perubahan gaya hidup, misalnya dengan memungkinkan orang untuk bekerja atau berinteraksi tanpa harus berada di satu tempat. 4. Ketidakadilan sosial antara orang kaya dan miskin, karena hanya orang yang memiliki akses ke teknologi yang bisa memanfaatkannya. 5. Dapat menyebabkan kemerosotan moral, terutama di kalangan remaja dan pelajar. 6. Kenakalan remaja seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, dan tindak kejahatan. Dan yang terakhir adalah pola interaksi antar manusia yang berubah, misalnya dengan adanya komputer di rumah tangga. Yang terakhir adalah dampak negatif dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Iptek dapat digunakan untuk membobol website pemerintah maupun swasta. 2. Iptek dapat digunakan untuk menyebarkan hoaks yang bisa memecah belah bangsa. Dan yang terakhir adalah iptek bisa digunakan untuk memata-matai aktivitas vital negara lain, misalnya dengan menerbangkan drone, dengan pesawat nirawak, atau melalui satelit. Selanjutnya adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun Pancasila yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana berisi peringatan bahwa kita manusia semua, ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan nasional, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Dengan sikap selektif, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya, karena kemajuan iptek telah melalui proses penyaringan. Alat penyaringnya adalah Pancasila. Selanjutnya adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Berikutnya adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Industri-industri harusnya menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan
berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harusnya bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada bahan-bahan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan terakhir adalah mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara lain. Dan yang terakhir adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai perilaku, antara lain: 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.